perempuan. Makanya hati-hati fitnah yang gede bagi laki-laki di antaranya adalah perempuan. Suami laki-laki bisa maju karena, tapi bisa bersyukur jatuh karena kedua. Pak, ada nggak ustaz istrinya dua? Jangan bilang banyak dong. Ada apa enggak? Bagaimana cara menyelesaikan ini? Bareng-bareng terus ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Mari kita awali kajian siang atau kajian duhur ini dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita berharap semoga kita yang hadir pada saat ini Allah mudahkan untuk menerima ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan insya Allah membawa manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Juga teriring Al-Fatihah, semoga kita yang hadir pada siang ini, para almarhum orang tua yang sudah tiada, Allah jadikan kubur mereka semuanya roboh min riyadil jannah. Pada hati ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya Al-Quran, suratnya 89. Nama suratnya Al-Fajr. Di ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ikuti saya, kita baca Quran meskipun suara tidak bagus, tajwid tidak bagus. Yang penting kita ingin meraih barokah dari bacaan Quran. Ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Ulangi lagi. Wal fajr. Sebelum kata al-fajr itu ada huruf waw yang berarti waw sumpah. Disebut dalam kaidah bahasa Arab waw lil qasam, waw sumpah. Makanya kalau kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, itu di awal kata Allah ada huruf apa? Waw. Makanya kita menyebutnya waw mohi. Kalau dalam terjemah bahasa Indonesia disebut demi Allah. Wal fajr berarti Allah bersumpah demi waktu fajar. Fajar itu artinya adalah subuh. Berarti Allah bersumpah demi waktu apa? Subuh. Kita fokus ya. Biasanya yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu istimewa. Berarti waktu subuh, waktu fajar adalah waktu yang istimewa. Ini sedikit unik ya. Allah penguasa alam sejagat raya kok bersumpah demi ciptaannya. Saya ulangi ya. Allah penguasa alam sejagat raya bersumpah demi apa tadi? Ciptaannya. Berarti kalau begitu ciptaannya yaitu diantaranya adalah subuh. Berarti subuh ini karena sudah Allah jadikan sumpah, maka subuh ini sungguh istimewa. Makanya azan subuh juga ada tambahan setelah hayya 'alal falah, as-sholatu khairun minan naum. Bahkan qobliyah, ba'diyah, rawatib, mu'akkad yang 10 atau 12 rakaat, ada 2 rakaat yang nilai pahalanya
nilai kandungannya lebih baik ketimbang bumi atau dunia dan segala isinya, yaitu apa? Qobliyah subuh. Bahkan salah satu sholat yang disaksikan sama malaikat adalah sholat apa? Subuh. Makanya subuh Allah jadikan sumpah. Ayat kedua, ikuti saya lagi ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya ya, maaf jangan marah. Barangkali ada yang belum baca Quran sejak setelah subuh tadi. Tujuan kita biar baca Quran 1 atau 2 ayat biar tambah barokah. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashr. Ulangi. Walayalin ashr. Waw tadi artinya apa? Sumpah, berarti terjemahannya demi. Sekarang lihat semua ke depan. Layal itu bentuk jamak. Jamak itu banyak, plural. Layal bentuk jamak dari kata lailah. Kalau lailah artinya malamnya cuma satu. Kalau layal maka malamnya banyak. Di Quran bicaranya lailah atau layal. Layal berarti terjemahannya, tolong jawab, demi malam atau demi malam-malam. Tolong jawab. Di ayat ini walayalin, demi malam atau demi malam-malam. Demi malam-malam. Berarti kalau begitu Allah bersumpah demi apa tadi? Malam-malam. Berarti kalau begitu malam ini karena Allah jadikan sumpah, maka malam-malam ini sangat apa? Istimewa. Ashrin itu artinya adalah 10. Berarti kalau digabung demi malam-malam yang 10. Ulangi sama-sama biar kita masuk ke kepala kita, pikiran kita. Demi apa tadi? Sama-sama. Demi malam-malam yang apa? Berarti kalau begitu demi malam-malam yang 10, berarti coba bisa nggak bedakan demi malam yang ke-10 demi malam-malam yang 10? Bisa nggak bedakan demi malam yang ke-10 demi malam-malam yang 10? Bisa nggak? Kalau demi malam yang ke-10 hanya apa? Satu malam. Kalau demi malam-malam yang 10, berarti kalau begitu Allah bersumpah demi hanya 1 malam apa 10 malam? Maka ulama berbeda pendapat, tapi dalam tafsir At-Tabari disebutkan demi malam-malam yang 10 ini maksudnya adalah demi 10 hari pertama Zulhijjah. Sama-sama. Demi apa tadi? 10 hari pertama bulan apa? Berarti kalau begitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang Allah jadikan apa? Sumpah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang sangat seperti apa yang ayat sebelumnya. Ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu. Bapak sehat ya Pak? Semoga banyak umur sehat dan rezeki ya. Allah berfirman di ayat yang pertama apa tadi? Wal fajar. Maka waktu fajar itu waktu yang apa? Yang kedua demi malam yang 10. Ada pendapat malam Ramadan, ada pendapat malam 10 terakhir, ada pendapat malam 10 Muharram. Tapi ulama termasuk tafsir At-Tabari menyatakan demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kalau begitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah jadikan apa? Istimewa. Telah Allah jadikan apa? Sumpah. Jelas ya ini? Nah sekarang kita sudah masuk Zulhijjah belum? Sudah, tanggal berapa nih? Tanggal 2 Zulhijjah, kemarin tanggal 1 Zulhijjah. Maka kalau begitu mulai kemarin sampai hari Kamis 29 Juni sesuai dengan arahan pemerintah adalah 10 hari pertama bulan apa? Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa.
Sampai di sini bisa dipahami nggak? Ketiga, yuk angkat suaranya bareng-bareng. Wasyafa'i wal watar. Ikuti saya, pakai ain ya. Handphone sejenak, tidak tulis dulu. Wasyafa'i wal watar. Demi yang genap dan ganjil. Ulangi saya. Pelan-pelan. Demi yang genap dan ganjil. Berarti kalau begitu Allah bersumpah demi yang sama-sama. Allah bersumpah demi yang dan demi yang, maka ulama sepakat demi yang genap dan ganjil dihubungkan dengan ayat yang kedua tadi. Saya ulangi ya. Ayat ketiga Allah bersumpah demi yang apa tadi? Genap dan apa? Maka demi yang genap dan ganjil hubungannya dengan ayat yang kedua tadi. Berapa tadi? Ke tangan saya. Berapa tadi? Dari 10 hari ini yang genap adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang genap adalah, ya berapa ini? Kok 2, 4? Oh iya benar ya. 2, 4, 6, 8, 10 ya. Tapi yang salah jamaah apa ustadznya? Ini dunia yang 10 cuma 1 aja. Maka 10 hari ini istimewa. Tapi lebih istimewa lagi cuma 2. Genap, ganjil. Berapa? Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 hari ini wasyafi wal watar ada 2 lagi yang istimewa demi yang genap ganjil. Berapa? 9, 10. Di Quran dulunya genap dulu apa ganjil dulu? Berarti demi apa? Bapak sehat semuanya. 10 dan 9. Oh tadi ada yang bilang 9, 10 karena itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti yang diutamakan yang 9 dulu ya. Tapi dalam Quran nggak begitu. Wasyar'i wal watar demi yang genap yaitu berapa lama? 10. Demi yang ganjil yaitu apa? 9, 10 Zulhijjah adalah hari Idul Adha dan 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Berarti kalau begitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah jadikan sumpah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang, tapi dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada lagi yang paling istimewa yaitu tanggal berapa? Alhamdulillah saya dibatasi waktu sampai jam 10 kurang seperempat. Masih jam 10 jam 1 kurang seperempat. Masih ada waktu enggak? Masih? Berapa lama lagi? 1 jam gimana? 15 menit lagi. Pokoknya di angka jalur panjang baru. 9. Sini Pak, semuanya ke saya lihat. Ya. Ini hadis saya tulis, saya fotokopi print out. Nih. Hadis At-Tirmidzi yang saya gariskan. Kelihatan nggak? Nggak boleh begitu sama Ustaz Kuala. Saya tanya, Bapak yang penting tulisannya ada nggak? Ya, lagi ada nggak tulisannya? Kebaca nggak? Tapi tulisannya ada kan? Yuk sama-sama. Min ayyamin. Angkat tulisan dong. Al amalu sholeh fihinna ahabbu ilallah. Saya ulangi sampai 2 kali ya. Tolong nanti ulangi terjemahannya dari lisan saya ini. Terjemahan dari hadis tadi. Ada hari-hari yang beramal soleh sangat Allah cintai. 1. Saya ulangi. Ada hari-hari yang beramal soleh sangat Allah cintai. Yuk. Ada hari-hari. Coba yang pakai peci, yang pakai baju biru. Ya, Bapak, angkat suaranya. Ini pegang mikrofonnya, tolong berikan mikrofonnya. Ya. Ya Allah.
Ada lagi? Siapa namanya? Hah? Pegang, jangan ini. Udah nikah? Belum, Pak. Ya Allah, semoga dapat jodoh yang solehah. Saya juga punya ponakan namanya Jihan. Kalau bisa jawab berarti ulangi. Ada amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah. Gak jadi Jihan. ulangi gimana? Ada 10 hari amal-amal soleh yang dicintai Wah, oleh Allah. tambah jauh sama Jihan. Sini, pelan-pelan ya. Sini Andre. Ya. Ulangi, sama-sama. Ada hari-hari yang beramal soleh sangat Allah cintai. Yuk. Nabi bersabda, ayyamun asyr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka orang yang beribadah mulai kemarin, orang yang beramal soleh mulai kemarin sampai habis 29 Juni adalah hari-hari yang beramal soleh sangat Allah cintai. Jelas nggak semuanya nih? Yuk pelan-pelan. 10 hari pertama Zulhijjah Allah jadikan ikuti saya bareng biar kita masuk. Sengaja saya metode begini biar masuknya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah jadikan berarti 10 ini hari yang istri. Yang kedua, ibadah di hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah ibadah atau amal soleh yang sangat Allah. Maka kalau begitu kajian pada siang ini sangat Allah cintai. Aminkan dong. Kenapa amin? Istimewa. Ya Allah mudah. Karena kita ada di apa tadi? Karena kita ada di hari-hari apa Pak? Syirik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Ya Bismillah. Hari tasyrik nanti ada sekarang. Jangan marah ya Allah Hashim. Karena kita ini ada di hari-hari yang sangat Allah tadi. Pak siapa namanya Pak? Hah? Pupun aja. Lebarannya hari Kamis Pak Pupun. Nah 11, 12, 13 itu nggak boleh makan. Namanya tasyrik. Tasyrik itu nggak boleh puasa. Nah tasyrik itu, saya salah nih. Lagi ya. Tapi di hari-hari itu sangat Allah apakan tadi. Yuk ikuti saya. Ya Rasulullah. Walal jihadu fi sabilillah. Apakah yang ibadah di hari-hari itu sangat? Apakah yang ibadah di hari-hari itu bisa mengalahkan pahala jihad? Nabi bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Maka orang yang beribadah dari mana Ustaz? Nih, makanya saya tunjukin Pak. Saya nggak mau dibilang hadis ini dhaif. Ini sepakat ulama. Hadis ini banyak yang meriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Ahmad. Makanya ini hadis sahih. Saya nggak mau begini. Tepuk tangan ya? Nggak kelihatan. Tulisannya ada tulisannya. Ada. Apa sehat? Sehat ya. Jadi Pak, ibadah di hari ini bisa mengalahkan apa? Jihad fi. Nabi mengatakan illa rajul kharaja bi nafsi wa mali falam yajid min dzalika bi syai'. Orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan keluar perang dengan badan dan harta, tidak kembali lagi. Orang yang beribadah di hari-hari ini hanya bisa dikalahkan dengan keluar badan dan harta, tidak kembali lagi. Yaitu apa? Yaitu apa? Mati. Jadi kalau begitu orang yang beribadah di hari-hari ini mengalahkan pahala jihad dan hanya bisa dikalahkan dengan mati. 4. Ulangi ya. Pak Pupun fokus ya. Orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah jadikan, ya Allah mudahkan dari ilmu ya Allah,
Orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah jadikan apa? Sumpah. Maka orang yang beribadah di hari-hari ini sangat istimewa. Kedua, orang yang beribadah di hari-hari ini sangat Allah. Ketiga, ibadah di hari-hari ini 10 pertama bulan Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Keempat, orang yang beribadah atau beramal soleh di hari-hari ini hanya bisa dikalahkan dengan mati. Tolong jawab dong sama-sama. Baca Quran amal soleh enggak? Sedekah amal soleh enggak? Tolong jawab sama-sama. Puasa. Maka ulama sepakat dan ada hadisnya juga. Nabi juga pernah membiasakan dari mulai 1 Zulhijjah puasa sampai kapan? 10 puasa nggak? Kenapa nggak puasa? Puasa Pak, dari mulai azan subuh ke Idul Adha-nya sholat ke lapangan dan masjid, nggak makan dan minum. Ketika khotib turun dari mimbar, batalin puasanya. Benar nggak? Saya yang salah, Bapak yang salah? Apa yang bisa? Berarti kalau gitu, Nabi turun dari mimbar, Nabi turun khotib Idul Adha, beliau langsung segera menyembelih hewan kurbannya dan menyantap dari daging kurbannya. Maka santapan yang paling istimewa dan afdol di hari 10 Zulhijjah adalah daging kurban. Tapi kita nunggu kupon panitia sampai kapan? Bisa dipahami semuanya ya. Jadi kalau umpama nih sekarang pada puasa, boleh apa enggak? Boleh. Tapi dari 10 atau 9 hari puasa ini yang paling utama, ini. Susah sekali jadi. Nih, apa nih? Ini 10. Ini apa ini? Ini Pak Nyendil. Berapa nih? 9. Ini Mbak, orang tua kita, orang tua saya dia khususnya, waktu saya masih kecil, mereka membiasakan puasanya cuma 2 hari. Tanggal berapa? 8 dan berapa? 2 hari menjelang Idul Adha. Tapi setelah kita dapat ilmunya, ternyata puasa mulai ke 1. Oh 1, ya Allah. Jadi kuping siapa yang budek nih? Jadi mau puasa mulai kapan? 1 sampai kapan lagi? 9 masalah lebaran puasa. Usah ditunjuk. Nah, ya 10-nya cuma sampai. Udah biasa aja dong. Nah, sama-sama. Ini hari ini ada yang puasa kan? Bapak pun puasa? Enggak. Andre, puasa? Hari ini? Hari ini puasa? Iya. Ya, hari ini puasa? Masya Allah. Hari ini puasa? Enggak. Yang ujung? Hari ini puasa? Alhamdulillah. Ya Allah. Pilih mana? Dikasih duit 10 juta, batalin puasa, atau puasa enggak dikasih duit? Puasa dibayar siapa? Dah tutup. Habis ya waktu ini ya. Siapa yang nentuin itu 12 orang seperempat? Pengurus. Berarti kalau saya selesai, siapa yang salah? Yuk, lagi, fokus semuanya, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Suratnya kelima, ayatnya 27 Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai adama bilhaq.
ceritakanlah kisah dua putra Nabi Adam. Wahai Muhammad, kisahkanlah dua putra Nabi siapa? Dua putra Nabi Adam tidak tertulis dalam Quran, tertulisnya dari tafsir, namanya Qabil dan Habil. Siapa namanya? Semua pandangan ke depan. Qabil lahir kembar dengan perempuan cantik namanya Iklimah. Ada nggak laki kembar sama perempuan? Ada. Yang kedua, Habil kembar dengan perempuan tidak secantik Iklimah, namanya Labudha. Yang cantik namanya Iklimah, yang tidak secantik dengan Iklimah namanya Labudha. Sini semuanya ke saya. Siapa tadi? Qabil. Kembar dengan siapa? Cantik apa enggak? Kedua, siapa namanya? Kembar dengan tidak secantik Iklimah. Saya nggak bilang jelek, tidak secantik Iklimah. Siapa namanya? Labudha. Siapa namanya? Ke saya. Allah mewahyukan Nabi Adam nikahi anakmu silang. Nikahi apa nih? Silang. Jadi kalau begitu Qabil dengan siapa? Siapa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Qabil. Ini apa tadi? Ikut Labudha. Ini apa tadi? Habil. Dengan siapa? Jadi kalau begitu Qabil dapatnya cantik gak? Qabil. Tidak. Kalau Habil, sini semua. Ini abang, ini adek, ini empok. kenapa dulu boleh? Kenapa dulu boleh? Artinya apa? Qabil nggak suka sama Habil. Makanya dosa yang pertama ada di atas langit, sombongnya iblis nggak mau sujud Nabi Adam. Tapi dosa yang pertama di muka bumi, irinya Qabil dengan siapa? Penyebabnya ini makanya hati-hati, fitnah yang gede bagi laki-laki di antaranya adalah perempuan. Suami laki-laki bisa maju karena, tapi bisa tersungkur jatuh karena apa juga? Pak, ada nggak ustaz istrinya dua? Jangan bilang banyak dong. Ada apa enggak? Bagaimana cara menyelesaikan ini? Bareng-bareng terus enggak? Terus. Jangan lupa ya. Terus nggak Pak Arya? Nggak benar. Terus nggak Pak Arya? Siapa yang salah? Ustaz apa Pak Arya? Sini semua. Ntar buka Pak surat kelima ayat 27. Di situ bagaimana solusinya biar dapat Iklimah? Allah mengatakan di kalimat berikutnya satu ayat tadi. Di bareng-bareng. Idza qarraba qurbana, maka baik Qabil dan Habil masing-masing berkur. Kita lihat ya, ada kata kurban. Qabil petani, dia kasih sayur-mayur yang lain dulu, kurban buat Allah. Habil peternak domba, dia berikan domba yang terbaik dan dia sukai. Gemuk besar, ia diterima. Qabil apa Habil? Jadi kalau begitu sejarah kurban itu sebenarnya sejak zaman Nabi. Jadi udah lama kurban. Yang diterima siapa tadi? Di korban apa? Oh, Pak, saya nggak bilang kambing, domba. Pak, siapa namanya? Hah? Siapa? Pak Radit. Tadi yang kembarannya Qabil siapa? Yang kembarannya Habil? Labudha. Jihad. Allah, ponakan masih gadis sekarang begini nih. Ya, jadi apa jadi kalau begitu? Ya kedua jadi, dong. Maka kalau kita berkorban, pilihlah barang yang paling kita sukai. Pak, sampaikan kepada istri atau perempuan, suka enggak sama suami? Jadi diapain? Sedekahin. Ya, semoga ada berkahnya. Pak, ada rezeki, ada duit, kurban. Dan alhamdulillah setiap tahun saya jual hewan kurban. Tapi dari sini nggak pernah ada yang di rumah saya. Ustaznya Pak, saya udah 10 tahun di sini.
Nggak pernah itu. Ada jamaah beli sapi sama saya, harga 35 juta, ditransfernya 36,5. Berapa lebihnya? 1,5. Ibu, salah bu, saya balikin ya. Enggak usah Pak Ustaz. 1,5 buat keluarga Pak Ustaz. Dibelikan makanan, dimakan, jadi darah, daging, tenaga, dipakai buat ibadah sama Pak Ustaz tausiah. Maka saya ikut ke bagian pahala. 1,5 emang sengaja buat Pak Ustaz. Masya Allah. Apa di pikiran saya? Ini baru jamaah pengajian saya. Padahal dia belum lama, ada yang 10 tahun gak pernah dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Kelebihan 2 menit. Bareng-bareng ya. Semangat puasa sunnah insya Allah. Semangat puasa sunnah. Semangat berkurban. Allahu Akbar. Semoga Allah terima puasa sunnah, kurban kita dan semua amal ibadah kita. Jangan lupa sholat sunnah ba'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.